Oke. Mmm, nilai mutlak ya, nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu yang pertama definisinya kita harus tahu gitu, definisi ya. Bentar ini kok, dipenuh aja, kok nge-hang. Definisi nilai mutlak itu, kalau kita diberi definisi mutlak A gitu ya, mutlak A, nah itu artinya akan sama dengan A kalau A-nya besar sama 0 dan negatif A kalau A-nya kecil dari 0. Nah ini definisi makna dari nilai mutlak itu seperti ini kalau secara aljabar kita tulis gitu ya. Nah contohnya kalau kita diberi min 5, mutlak min 5 apa? Karena min 5-nya kecil dari 0, mutlaknya adalah negatif dari negatif 5 gitu, sama dengan 5 gitu. Nah ini definisi secara aljabarnya. Secara geometris makna nilai mutlak itu apa? Misalnya di sini mutlak oke ini belum masuk yang ini. Nah ini makna nilai mutlak yang di sini mutlak dari dari suatu bilangan itu kita menjadikan bilangan itu tersebut menjadi positif gitu ya. Kalau mutlak 6 itu adalah 6, kalau mutlak negatif 4 itu adalah 4 gitu contohnya. Nah di sini ada persamaan mutlak gitu. Persamaan mutlak. Ada persamaan mutlak. Nah kalau diminta untuk menentukan mutlak X sama dengan 5. Nah, ini secara geometris maknanya ini, X yang jaraknya ke 0 itu adalah 5. Apa X yang jaraknya ke 0 adalah 5? Boleh dibantu jawab ya, apa itu? X yang mana aja yang jaraknya 5 sama min 5. 5 sama min 5, oke. Nah jadi kalau menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini ya, jadi X sama dengan min 5 atau X sama dengan 5. Nah, kalau ini, kalau X min 2 sama dengan 7, maknanya apa ini? Jarak, jarak apa aja X-nya yang jaraknya kedua itu 7 gitu? 9 dan? Min 9, min 5. Sorry, 9 dan min 5 kan? Ya. Nah jadi di sini X sama dengan min 5 atau X sama dengan 9. Ini kalau kita selesaikan secara geometris, secara aljabarnya gimana? Nah, buka itu definisi nilai mutlaknya. Nah, ini definisinya apa nih? X min 2 kalau X-nya besar sama 2. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, min X plus 2 kalau X-nya kecil dari 2 gitu. Nah, kita mau apa? X min 2 sama dengan berapa di sini? 7. Sorry, jadi nulisnya bukan gini. Jadi ditulis kalau X-nya besar sama 2, ini kasus yang pertama, kita peroleh mutlak X min 2 itu sama dengan 7, berarti di sini bisa diganti mutlak X min 2 itu jadi X min 2 sama dengan 7 gitu ya. Berarti di sini X-nya sama dengan 9. Dicek apakah X sama dengan 9 masuk ke wilayah X besar sama 2? Masuk ya? Benar nggak? Benar. Nah, jadi ini masuk solusi gitu. Jadi
Kalau ini, kalau X kecil dari 2 nanti kita peroleh X min 2 sama dengan 7, yang kita pakai definisi yang ininya, min X plus 2 sama dengan 7, nanti kita peroleh min X sama dengan 5, berarti di sini X sama dengan min 5. Sampai di sini ada pertanyaan? Dari saya paham. Oke. Kalau ketidaksamaannya gimana? Kalau diminta menyelesaikan X min 2 kecil dari 6, ini bisa nggak menyelesaikannya? Cara menyelesaikan paling aman itu pakai definisi ya, apapun soalnya kalau pakai definisi nanti bisa selesai gitu, yang paling aman. Ini kalau walaupun bisa dikuadratkan, ada cara dikuadratkan juga kan, itu boleh juga gitu. X min 2 ini sama dengan apa? X min 2 kalau X-nya besar sama 2, min X plus 2 kalau X-nya kecil dari 2 gitu. Nah ini dibuka di sini X min 2, harus dibagi kasusnya, harus dibilang kasusnya. Kalau X besar sama 2 gitu, nanti diperoleh X min 2, mutlak X min 2 kecil dari 6. Nah, maka di sini nanti kita peroleh X min 2 kecil dari 6. Berarti X-nya kecil dari 8. Nah, tapi ingat di sini, X-nya harus besar sama 2 gitu. Jadi yang bagian ini penyelesaiannya itu yaitu 2 itu sampai ini bulat penuh, ini bulat kosong 8 gitu ya. Ini penyelesaiannya itu dari 2 sampai 8 seperti itu. Kalau X kecil 2 itu nanti kita peroleh kalau X kecil dari 2 nanti kita peroleh di sini min X plus 2 kecil dari 6, min X kecil dari 4, nanti X besar dari min 4 karena tandanya itu berubah gitu. Nah, nanti ini kita peroleh X-nya harus kecil dari 2, bulat kosong, dan X-nya harus besar dari min 4 gitu. Min 4. Nah, jadi solusinya yang ini. Nah, nanti ini kita gabung. Kan ini min 4,2 gitu. Nanti digabung jadinya min 4,8. Nah, ini bisa diselesaikan pakai definisi. Ada cara lain. Oh, min 4-nya bulat kosong ya. Di min 4 dia bulat kosong, maaf. Min 4 dia bulat kosong. Nah, min 4 sampai 8. Ada pertanyaan nggak untuk cara definisi ini? Tapi cara ini nggak efisien gitu ya. Ada cara yang lebih efisien. Pakai sifat gitu. Ada sifat di nilai mutlak, sifat nilai mutlak gitu ya. Di pertidaksamaan ya. Kalau mutlak A kecil dari B dengan syarat B-nya itu besar dari 0. Nah, ini bisa dibuka mutlaknya jadi min B kecil A kecil dari B gitu ya. Nah, ini akibatnya min B kecil A kecil dari B. Kalau tandanya sama dengan ya berubah gitu. Kalau tandanya sama dengan jadi kecil sama semuanya gitu ya. Saya ubah di sini, kalau tandanya ada kecil sama, di sini ini kecil sama gitu. Nah, kalau kalau mutlak A besar sama B gitu. Ini sifat yang pertama, ini sifat yang kedua gitu. Nah, ini nanti bisa kita apakan jadinya A kecil dari min B atau A besar dari B. Nah, soal yang tadi itu bisa diselesaikan dengan ini. Kan kita diminta menyelesaikan mutlak X min 2 kecil dari 6 gitu. Ya, ini kan pakai sifat yang pertama itu bisa ya. Dari sifat, ini contoh, dari sifat 1 diperoleh gitu ya, diperoleh min 6 kecil X min 2 kecil dari 6 gitu. Nah, akibatnya nanti apa? Min 4 kecil dari X kecil dari, maksudnya ini sama-sama ditambah 2 ya. Ditambah 2 di ketiga ruasnya, ditambah 2 ketiga ruas.
Nah, nanti diperoleh min 4 kecil X kecil dari 8. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Misalnya ada soal nilai mutlak gitu yang susah gitu, atau ada? Boleh dari soal tutorial atau apa? Bentar, Kak. Hah? Atau kita lihat aja soal tutorialnya? Soal tutorial itu mutlak kan bab pertama ya? Iya, Bagian 0 ya. Kalian boleh tanya nanti soal yang itu. Mana ya? Tutorial bab 0. Ya, supaya jelas gitu. Nah, ini nomor 5 ini ada yang mau didiskusikan nggak? Atau udah bisa semuanya gitu? Udah bisa semua? boleh dibahas, Kak, yang C, D, E. Oke, yang C, D, E. Oke, yang C. Yang C. Yang C, oke. Yang C tadi kita pakai sifat yang ini, yang udah saya tulis ini ya, yang barusan saya tulis ini. Nggak usah pakai definisi yang ini. Ini kok nggak mau? Oke. Nomor 5 C gitu ya. Kita diminta untuk menyelesaikan pertaksamaan 2x kuadrat kurang 5 kecil sama 3 gitu. Pakai sifat yang baru saya tulis ini. Mutlak A kecil sama B selagi B-nya itu positif. B-nya di sini kan 3 nih, positif gitu. Nah, itu boleh pakai ini gitu. Jadi kita punya di sini setara dengan ini, setara dengan min 3 kecil sama 2x kuadrat kurang 5 kecil sama 3 gitu ya. Nah, makna seperti ini apa? Makna seperti ini dia harus memenuhi dua ini. Yang pertama, 2x kuadrat kurang 5 besar sama min 3. Kata hubungnya di sini dan ya. Dan gitu. Nah, maknanya. Dan apa? Dan 2x kuadrat kurang 5 kecil sama 3. 2x kuadrat kurang 5 kecil sama 3 gitu. Nah, ini yang kita selesaikan gitu. Nah, ini kalau kita selesaikan gimana? Ini pernyataannya dan ya, bukan atau. Kalau pernyataannya dan itu nanti solusi yang bagian pertama ini kita iris dengan solusi yang bagian kedua. Kalau pernyataannya dan ini nanti diiris gitu. Kenapa dan? Karena dia harus memenuhi kedua kondisi tersebut. 2x kuadrat kurang 5 besar sama min 3 dan 2x kuadrat kurang 5 kecil sama 3 gitu. Nah, sekarang coba kita pindah ruaskan ke sini. 2x kuadrat kurang 8 besar sama 2x kuadrat kurang berapa harusnya 2 ya? 2 besar sama dari 0. Ini bisa disederhanakan bagi 2 di kedua ruasnya jadinya x kuadrat kurang 1 besar sama 0 gitu ya. Nah, ini pakai apa? Pakai garis bilangan kita menyelesaikannya. Di sini min 1, di sini 1 gitu. Uji tanda di antara min 1 sampai 1 kalau kita masukkan 0 ini negatif, di sini positif gitu. Kemudian di sini positif lagi gitu. Mana yang besar sama 0 ya yang ini. Gitu. Nah, sekarang yang sebelah sini ya, itu 2x kuadrat kurang 5 kecil sama 3. Ini kita peroleh nanti 2x kuadrat kurang 8 kecil sama 0 gitu. Nah, ini x kuadrat kurang 4 kecil sama 0 gitu ya. Nah, ini ya gini, min 2, 2 gitu. Bulatnya bulat apa? Bulat penuh gitu. Nah, dia besar, kita uji. Kalau di 0 ini kita uji kan masuk ke sini negatif, di sini positif, di sini positif. Kita mau yang kecil gitu. Nanti solusi 1 dan solusi 2 itu kita iris. Jadi HP-nya, yang ini kan
kita tulis dalam bentuk interval kan min tak hingga koma min 1 bulat penuh gitu. Gabung 1 koma tak hingga gitu. Nanti diiris dengan min 2,2 gitu. Jadi kalau kita iris nanti hasilnya adalah dari min 2, min 1 gabung ini diiris ini ya. Digabung dengan 1 sampai 2. Kalau kalian lihat gambarnya seperti itu nanti ya. Ada pertanyaan nggak untuk ini? Belum ada, Kak. Oke, aman ya. Yang D juga gitu. Yang D kita buka definisinya. Min setengah kecil sama dari X per X min 1 kecil sama dari setengah gitu. Sorry, 3/2-nya nggak ketulis gitu. Min 3/2 gitu. Nah, ini dipindah ruaskan ke kanan. Jadinya adalah 1 kecil sama X per X min 1 kecil sama dari, kalau di sini pindahkan ke kanan jadinya berapa? 2 gitu ya. Makna ini juga sama dengan yang di atas. Maknanya apa? Maknanya X per X min 1 lebih besar sama 1 di pernyataan yang di tengahnya dan gitu ya. X per X min 1 kecil sama 2. Nah ini kalian selesaikan satu-satu. Ingat, menyelesaikan ini tidak boleh dengan melakukan kali silang. Kesalahan anak TPB banyak gitu, dikali silang gini gitu. Nah nanti dapat hasil yang nggak semua solusinya gitu ya. Jadi nggak boleh dikali silang gitu ya. Bolehnya apa? Pindah ruas gitu. X per X min 1 kurang 1 besar sama 0 gitu. Kalau pecahan kan gitu kita nyelesainya. X per X min 1, nah kalau disamakan penyebutnya jadi X min 1 besar sama 0, nah nanti diperoleh di sini X min X kan apa? Habis 0. Min ketemu min di sini min 1 berarti 1 per X min 1 besar sama 0 gitu. Jadi kita cari pakai titik pemecah gitu, titik pemecah pengenol yang di penyebutnya kan 1 gitu. Diuji yang di kanan 1 jadi positif, di sini negatif, berarti yang solusinya yang ini gitu. Nah itu untuk yang bagian pertama. Bagian yang kedua, nggak boleh dikali silang, kurang 2 kecil sama 0 gitu ya. Nah ini disamakan penyebutnya jadi X min 2X min 1 bagi X min 1 kecil sama 0 gitu ya. Di sini nanti min X tambah 2 per X min 1 kecil sama 0. Nah ini baru dipakai titik pemecah. Yang di atasnya nanti dapat 2 gitu ya. Yang mengakibatkannya 0 kan 2 nih. Yang di bawahnya dapat 1. Kenapa bulat kosong? Karena penyebut nggak boleh 0 gitu ya. Nah, diuji lagi kalau 0 kan sebelah sininya nih 0. Kalau 0 nanti dapat di sini negatif. Kalau 1,5 dimasukkan ke atas ini, min 1,5 tambah 2, 0,5. 1,5 kurang 1, 0,5. Berarti positif ya. Di sini positif, di sini nanti negatif gitu. Ambil yang kecil dari 0, berarti yang ini dan yang ini. Nah, kemudian nanti HP-nya diiris. HP sama dengan kalau 2 ini diiris nanti dapat 2, tak hingga. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada, aman ya. Yang E itu dikuadratkan kedua ruas. Kalau udah mutlak-mutlak itu kuadratkan aja kedua ruas gitu. Bisa ya dilanjutkan? Bisa, Kak. Oke. Nah, yang untuk mutlak mungkin di pertidaksamaan mutlaknya aja diperkuat gitu ya. Apakah udah bisa dilanjutkan ke apa tadi, turunan ya?
Apa tadi? Soal yang lain, Kenapa? soal lain yang mutlak juga, Mutlak. yang gitu karena Yang mana? Yang nomor 27 7 ini? itu, gitu ya. Yang 27? Iya. 27 itu nilai mutlak gitu. Cuma pembuktian gitu. Kalau pernyataannya seperti ini, mutlak X kecil sama 2, maka X kuadrat tambah 2X tambah 6 kecil sama 14. Nah ini maksudnya apa sih? Yang diketahui ini mau kita buktikan ini, gitu ya maksudnya. Kalau ada panah gini, ini yang diketahui, ini yang mau kita buktikan gitu. Ada sifat lagi di nilai mutlak itu, sifat nilai mutlak, saya tambahkan aja di sini, nilai mutlak. Sifat ketaksamaan segitiga mutlak A tambah B itu sama dengan mutlak A tambah mutlak B gitu ya. Oh, bukan. Kecil sama mutlak A tambah mutlak B. Kemudian mutlak A kurang B, nah itu akan lebih besar dari mutlak A kurang mutlak B gitu. Nah, ini sifat nilai mutlak namanya adalah ketaksamaan segitiga gitu. Segitiga. Nah, di sini kita buktikan tuh ketaksamaan itu gitu. Nah, sekarang kita punya diketahui di soalnya apa? Diketahui. Nah, kita harus tahu maksud soal ini, diketahui mutlak X kecil sama 2 gitu. Akan dibuktikan apa? Akan dibuktikan X kuadrat tambah 2X tambah 6 kecil sama 14. Nah, itu maksud soal A. Nah, kita coba aja nih pakai sifat ini X kuadrat tambah 2X tambah 6 gitu. Pakai ketaksamaan segitiga yang bagian pertama gitu ya. Yang bagian pertama akan kita peroleh di sini pisahkan dua-dua dulu. Mutlak X kuadrat tambah 2X tambah 6 gitu ya. Ini A-nya, ini B-nya gitu. Kemudian pisahkan yang A-nya lagi. Jadi mutlak mutlak X kuadrat tambah mutlak 2X tambah 6 gitu. Nah, mutlak X kuadrat itu sama aja dengan X dikuadratkan, mutlak X dikuadratkan. 2 kali mutlak X bisa dikeluarkan 2-nya, 2 mutlak X tambah 6 gitu. Si mutlak X tadi kecil sama 2. Nah, ini baru dipakai si mutlak X kecil sama 2, berarti mutlak X di kuadratnya itu kecil sama 4 gitu. Kecil sama 4 tambah, kalau 2 mutlak X berarti kan 2 dikali mutlak X kecil sama 4 juga. 4 gitu. Tambah 6. Nah, ini sama dengan 14. Nah, jadi bisa disimpulkan membacanya itu yaitu mutlak X kuadrat tambah 2X tambah 6 kecil sama dari 14. Jadi yang dari ujung kanan dibaca ke yang paling bawah gitu. Jadi udah terbukti itu yang apa yang A-nya gitu. Bisa dipahami nggak yang ini? Itu yang jadi 4 itu karena X-nya itu bisa 2 atau min 2 gitu. Yang mana yang ini? Iya, itu kan jadi 4 karena dikuadratkan. Iya. Kalau nilainya di antara min 2 sampai 2, kan mutlak X kecil sama 2 itu kan berarti X-nya dari min 2 sampai 2, benar nggak? Iya. Nah, kalau kita kuadratkan nilainya pasti kecil sama 4 dong. Oh, ya. Lebih kecil dari 4, lebih kecil atau sama dengan 4 kan nilainya gitu. Nah, makanya bisa gitu. Udah paham nggak yang A-nya? Sudah, Kak. Oke. Temannya? Oke. Yang B itu pakai yang apa? Ini yang diketahui yang mutlak X kecil sama 2, ini diketahui gitu. Kemudian akan dibuktikan apa? Akan dibuktikan 1/4
kecil sama setengah gitu. Nah, ini bisa dibuktikan pakai yang kesamaan yang kedua ini, kesamaan segitiga yang kedua. Mutlak X plus 4 itu kan bisa diubah jadi mutlak X min 4 gitu. Pakai yang kedua gitu. Yang kedua tadi mana? Yang kedua tadi kan lebih besar sama dari mutlak A kurang mutlak B gitu. Jadi di sini lebih besar atau sama dari mutlak X dikurang mutlak B-nya, berarti B-nya di sini kita asumsikan min 4 ini gitu ya. Mutlak min 4. Ini akan sama dengan gitu ya. Mutlak X dikurangi 4 gitu. Nah, ya, sekarang kita mau menunjukkan bahwa mutlak X tambah 4 itu lebih besar atau sama dengan 2 ya. Kenapa kita mau menunjukkan itu kan, tujuan kita mau menunjukkan ini kan, 1 per mutlak X tambah 4 kecil sama dari setengah. Kita bisa menunjukkan ini dengan cara terlebih dahulu menunjukkan mutlak X tambah 4 besar sama 2 gitu. Nanti kalau dibalikkan 1 per mutlak X tambah 4 kecil sama setengah. Nah, ini proses berpikirnya seperti ini gitu ya. Tunjukkan ini dulu, nanti baru tunjukkan ini gitu. Nah, sekarang coba perhatikan, mutlak X-nya kecil sama 2 gitu ya. Kalau mutlak X dikurangi 4 tandanya positif atau negatif? Kita punya mutlak X kecil sama 2 gitu. Kalau dimasukkan ke sini tandanya positif atau negatif? Negatif. Oke, benar, negatif. Nah, supaya aman, ini kita bisa ubah seperti ini. Supaya tandanya positif, kita bisa, kan tandanya negatif tadi ya, negatif. Negatif. Kalau tandanya negatif, kita harus negatifkan dia gitu. Kan nilai mutlak ini kan selalu positif, benar nggak? Mutlak dari apapun positif. Maksud saya di sini paham nggak? Paham. Oke. Supaya dia positif, ya nilai ini harus 4 dikurang mutlak X gitu ya, 4 dikurang mutlak X. Nah, sekarang kita punya mutlak X kecil sama 2. Itu yang diketahui ya, ini dari yang diketahui. Nah, kalau saya kalikan negatif di kedua ruasnya, tandanya berubah. Tanda berubah jadi besar sama gitu ya. Besar sama negatif 2 gitu. Nah, kalau saya tambah 4 di kedua ruas ya, di kedua ruas. Nah, jadinya ini 4 kurang mutlak X besar sama 2 gitu ya. 4 tambah min 2 kan 2 gitu. Nah, jadi dari 1 dan 2 ya, dari 1 dan 2 nanti akan saya peroleh ini, mutlak X plus 4 besar sama dari 4 kurang mutlak X gitu ya. 4 kurang mutlak X besar sama 2 gitu. Nah, jadi bisa saya simpulkan di sini X tambah 4 besar sama 2. Nah, dengan demikian saya punya mutlak X tambah 4 besar sama 2. Nah, akibatnya nanti maka di sini 1 per X plus 4 itu akan kecil sama dari setengah. Nah, baru terbukti. Nah, kalau yang C gimana? Kalau yang C, yang diketahui juga sama, mutlak X kecil sama 2 gitu. Nah, kita udah tunjukkan yang di atas itu, yang A itu adalah mutlak X kuadrat tambah 2X tambah 6 kecil sama 14, itu udah kita buktikan tadi. Yang B, 1 per mutlak X tambah 4 kecil sama setengah, itu udah kita buktikan juga. Nah, ini tinggal pakai yang A dan yang B. Kita mau menunjukkan bahwa X kuadrat tambah 2X tambah 6 per X tambah 4 gitu ya.
Nah, ini bisa dipisah pakai sifat nilai mutlak. X kuadrat tambah 2X tambah 6 per mutlak X tambah 4 gitu. Nah, ini sama dengan, nah ini bisa dikali 1 per mutlak X tambah 4 gitu. Nah, kita udah punya dari A, dia kecil sama dari 14 yang ini. Yang ini kan kecil sama dari 14. Kita udah punya dari yang B, yang bagian ini, kecil sama setengah gitu. Nah, berarti di sini sama dengan 7 gitu. Nah, nanti kita peroleh di sini X kuadrat tambah 2X tambah 6 per X tambah 4 kecil sama 7 gitu. Ada pertanyaan? Boleh ya kalau ada. Jelas, Pak. Oke. Ada lagi nih dari yang ditanyakan? Yang 28 itu 28, oke. 28. Nah, kita harus pahami dalam pengukuran selalu ada error ya, karena tidak ada alat sempurna yang diciptakan oleh manusia gitu ya. Nah, tapi di sini diperkirakan panjang sisi suatu persegi adalah 10 cm. Itu panjang aslinya atau panjang pengukuran itu? Panjang pengukuran ya. ukuran. Ya, panjang pengukurannya adalah 10 cm. Panjang pengukuran adalah 10 cm gitu. Jika delta adalah toleransi ketelitian dan dalam pengukuran tersebut, nah ini maknanya apa? Misalkan panjang sisi persegi itu adalah S. Misalkan panjang aslinya ya, misalkan panjang asli persegi adalah S. Nah, kalau diketahui galat pengukurannya itu delta, maknanya apa? Jarak S ke 10 itu kurang dari delta, gitu nggak maksudnya? Ingat ya, mutlak itu bisa dimaknakan sebagai jarak tadi. Jarak S ke 10 itu kurang dari delta. Jadi kalau saya gambar, di sini 10 hasil pengukuran kita, S itu bisa di sini sejauh delta gitu posisinya, bisa aja ini sejauh delta gitu. Itu maksud galat itu kan. Nah, berarti kita bisa tulis mutlak S-10 itu kurang dari delta gitu. Paham nggak yang ini maksudnya? Paham, Kak. Oke. Nah, maksudnya itu, nah sekarang kita diminta untuk menentukan delta gitu. Tentukan delta sehingga apa? Sehingga luas persegi luas persegi aslinya tuh tentu S kuadrat ya. Luas persegi hasil pengukuran tentu 10 kuadrat gitu. Kecil dari delta, kecil dari 0,01. Cari itu deltanya berapa gitu. Nah, itu maksud soalnya. Nah, supaya mendapatkan ini tentu kita ini kan dulu S kurang 10, kita bawa ke sini, S kuadrat kurang 10 kuadrat itu kan sama dengan S min 10 kali S plus 10 gitu ya. Nah, nanti kita peroleh apa? Ini bisa dipisahkan? Nah, mutlak S min 10 itu udah kita ketahui dia kecil dari delta. Kecil dari ini ya, mutlak S min 10 itu kecil dari delta gitu. Sedangkan S plus 10 kita nggak tahu. Apa hubungannya dengan delta kita nggak tahu.
Tapi kita bisa cari hubungannya dengan delta dengan ketaksamaan segitiga tadi. S plus 10 itu kan sama aja dengan S min 10 tambah 20 gitu. Benar nggak? Nah, nanti kita bisa pisahkan S min 10 tambah 20. Ini tandanya kecil ya, maaf. Gitu. Berarti di sini sama dengan delta plus 20 gitu. Jadi si mutlak S tambah 10 kecil dari delta plus 20. Nah, ini dimasukin 1, ini dimasukin misalkan 2 gitu. Nah, sehingga nanti S kuadrat kurang 10 kuadrat itu kecil dari delta kali delta plus 20 gitu. Nah, kita mau nilainya itu gimana? Nilainya itu kecil dari 0,01. Benar nggak? 0,01 ini. Nah, cari aja nih solusi dari ketidaksamaan ini apa? Solusi dari delta kuadrat tambah 20 delta kecil dari 0,01 gitu. Nah, ini pakai rumus ABC itu nanti nyarinya gitu ya. Delta kuadrat tambah 20 delta kurang 0,01 kecil dari 0 gitu. Dicari itu apa? Delta yang positifnya. Nanti ini kita peroleh min 20 gitu ya. Plus minus, ini delta 1, 2-nya bisa dicari seperti ini. Min 20 plus minus akar dari 400 dikurang 4 kali 0,01 itu adalah 0,04 gitu nanti. Bagi 2 gitu. Nah, yang mungkin positif itu yang ini, delta sama dengan min 20 plus akar dari 400,04 gitu. Nah, coba cari berapa itu apanya delta yang positifnya itu ya. Nah, ini bentuk delta yang mungkin gitu. Ini pasti positif nih gitu. Bisa ngikutin nggak yang ini? Maaf Pak, saya bingung yang dapat 20-nya yang atas. Yang ini? Iya. Nah, ini kan modifikasi aja nih. S plus 10 itu kan sama dengan S min 10 tambah 20. Benar nggak? Berarti kalau ada soal kayak gini tuh harus dimunculin Ya. bentuk modifikasinya apa gimana? Ya. Harus dimunculin apa yang belum kita ketahui gitu ya. Ini kan belum kita ketahui kan? Gitu. Yang diketahui hanya ini gitu. Gimana munculin itu gitu. Ya diarah-arahkan bentuknya seperti itu gitu. Tapi di sini kita punya tool ketaksamaan segitiganya gitu. Seperti itu. Gimana? Ya, kawan. Ya. Tapi harus sering latihan. Tapi aman aja, soal ini nggak bakalan keluar ujian kok. 27, 28 itu nggak bakal keluar ujian. Kalian ujian ngitung-ngitung disuruhnya gitu. Jadi aman gitu ya. Jadi kalau kuis masih mungkin, tapi kalau ujian nggak mungkin dikeluarin itu. Gitu. Kalian boleh coba bahas soal-soal ujian yang yang tahun lalu gitu. Seperti itu. Udah ada filenya belum? Sudah Kak. Sudah. Coba lihat, pasti hitung-hitung umumnya itu. Nggak ada yang buktikan itu nggak bakalan keluar. Gitu. Ya. Tapi untuk pengetahuan aja nggak apa-apa. Gimana? Untuk mutlak dicukupkan sampai di sini atau gimana? Kalau dari saya udah. Oke. Temannya gimana? Itu Pak Wifi-nya lagi agak Ya. bermasalah. Yang mana? Enggak,
Wi-Fi-nya Nanda masih loading. Wi-Fi-nya loading. Iya. Oke. Atau saya nggak lihat ininya ya, sebentar. Ini kok nggak bisa lihat pesertanya ya. Ini ada 3 orang nih. Oh, Nanda keduanya. Nanda gimana? Iya, udah paham kok, Pak. Oke. Tadi apa tadi? Mutlak sama turunan atau apa? Tapi kalau di urutannya limit dulu sebenarnya, baru turunan. Oh, limit bagian mana yang belum paham? Ini saya keluarkan deh soal limit, soal tutorial limit supaya kelihatan ininya limit. Nah, ini ya. Nah, kalau yang konsep fungsi kontinu, polinom sama rasional. saran saya epsilon delta itu nggak usah didalamin gitu ya. Itu saran sih. Iya. Karena itu membingungkan kalian, dia nggak akan keluar pas ujian gitu. Karena dosen nggak mau ngeluarin gitu, karena susah materinya gitu. Jadi kontinu itu perlu itu. Kalau kontinu itu pasti keluar gitu. Nggak ada kata yang tidak keluar gitu. Jadi saya jelaskan kontinu aja dulu ya. Iya. Oke. Continue. Fungsi continue gitu ya, fungsi continue. Oke. Saya akan beri 3 gambar gitu. Kalian pilih mana yang tidak continue gitu di titik A. Dan mana yang continue ya. Di titik A. Ini gambar 1, ini gambar 2, ini gambar 3. Nah, mana yang continue? 2. 2 aja ya. Nah, yang 1, 3 nggak continue. Oke, yang pertama itu kenapa dia tidak continue? Nah, timbul pertanyaan lagi, kenapa tidak continue? Kenapa tidak continue? Nah, itu yang harus kalian pahami. Kenapa tidak continue? Yang pertama, ini fungsinya F, ini fungsinya F, ini fungsinya F. Bisa menjelaskan nggak kenapa dia tidak continue? Tidak ada nilainya. Nilainya tidak sama dengan limitnya. Limitnya ada nggak limit menuju A-nya? Ada. Ada dan sama ya ini. Ini sama, cuma nilainya itu tidak sama dengan ini. Nah, gagal dia continue. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua gitu. Yang kedua itu limitnya aja udah beda, nggak ada gitu. Yang kedua, limit X menuju A plus, bukan yang kedua, yang ketiga. Gitu ya. Yang ketiga, limit A menuju A plus dari Fx itu beda dengan limit X menuju A min dari Fx. Makanya dia tidak continue. Nah, kapan suatu fungsi dikatakan continue? Suatu fungsi dikatakan continue ya, dikatakan continue kalau dia memenuhi ketiga ini sama gitu. Limit X menuju A plus dari Fx sama dengan limit X menuju A min dari Fx sama dengan Fa, seperti itu. Nah, itu. Ini yang harus dipahami ya. Jadi bedakan mana fungsi yang tidak continue dengan fungsi yang continue.
Jadi yang kontinu itu cuma ini, ketiga-tiganya itu harus ada. Dan sama nilainya. Limit dari kiri sama dengan limit dari kanan sama dengan nilai FA-nya gitu. Nah, dengan konsep ini kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang di sini gitu ya, yang di tutor ini mana tadi ya, limit. Bukan. Hmm. Nah, tapi catatannya malah hilang. Sorry, sebentar. Nah, ini. Nah, mulai dari yang gambar ini dulu. Yang nomor 17. Kapan dia tidak kontinu itu? Kalau diberi gambar kayak gitu, coba cek kapan dia tidak kontinu. Di sini kontinu nggak? Enggak. Enggak ya. Berarti yang continue-nya itu kalau kita cek dari -6 sampai -2, ya dari ini, dari continue pada interval gitu ya, pada interval -6 sampai 2 pertama gitu ya. Ada lagi yang continue itu dari sini ke sini, continue ya. Gabung gitu. Ini -2 ya. -2 sampai 4. Di sininya nggak continue lagi di sininya. Kenapa nggak continue? Karena limit kanannya beda dengan limit kirinya gitu. Kemudian continue lagi dari dari 4 sampai 6 gitu ya. Kemudian nanti continue lagi dari 6 sampai 8 gitu. Gabung, continue lagi dari 8 sampai 10. Nah, itu kalau dari gambar gitu. Di titik batas ini ya, yang ini nggak continue karena nilai limitnya itu beda tadi gitu ya. Makanya dia nggak continue. 18 bisa? 17? Apa namanya? Kenapa? Yang di -2 itu maksudnya dari yang lingkarannya kosong sama enggak itu gimana? Maksudnya ini Yang nilai ini. Oke, ini nilai fungsinya yang di sini gitu. -4 gitu ya. Iya, itu kan ada 2. Yang ada yang kosong, ada yang Kan di atasnya ya. plusnya. Ya. Iya. Berarti yang maksudnya ini nilai F min ini min 2 nggak sih? Ya F di sininya itu ya 4 gitu. Nilai F ini saya misalkan A ya. Ternyata nggak 4 di min 2. FA-nya itu sama dengan 4 gitu. Bukan yang di atas. Yang di atas ini kalau saya misalkan L, nilainya bukan L. Tapi limitnya itu berbeda gitu loh. Limit dari kirinya berapa? Limit dari kirinya otomatis L gitu ya. Cara menentukan limit dari kiri kan kita lihat ujung dari ini berapa nilainya gitu ya. L gitu ya. Limit dari kiri, limit X menuju A dari kiri Fx itu sama dengan L gitu. Limit dari kanannya berapa? Coba lihat ujung dari gambar ini. Ujung dari gambar ini adalah 4. Limit X menuju A plus dari Fx itu sama dengan 4. Nah, itu maksud dari ini yang bulat penuh itu. Bulat penuh itu menyatakan nilai fungsinya loh. Paham nggak? Oh iya. Jadi limit kanan sama kirinya beda. Ya, makanya dia tidak continue di berapa tadi? Di A gitu ya. Di A. Ya, ini saya salah. Ini saya kira tadi min 2 ya. Harusnya di sini A gitu. Saya misalkan A di sana, di sini A juga gitu. Karena nggak pas ya di min 2 kalau kita lihat gambarnya gitu. Makanya misalin aja A gitu. Kita nggak bisa tentukan berapa nilainya di sana gitu.
Oke, gimana? Sudah jelas, Pak. Jadi konsep kekontinuan itu cuma ini gitu ya. Cuma yang gambar 2 ini yang kalian bayangkan gitu. Kalau kondisinya nggak seperti nomor 2 ini, itu nggak kontinu gitu. Oke. Nah, mengerjakan soal nomor 18 ini, ya pakai konsep yang ini, yang kekontinuan yang ini gitu. Nah, kira-kira bisa nggak yang nomor 18? Mau dibahas atau enggak? Boleh, Pak. Sudah saja. Oke, kita coba ya 18. 18A. 18A gitu ya. Kita punya fx sama dengan 2x plus 3a kalau x-nya kecil 1 gitu. Kemudian apa? ax min 2 kalau x-nya besar sama 1 gitu. Nah, sekarang yang bermasalah itu selalu di batasnya. Batas apa sih maksud batas? Maksud batas itu perubahan fungsinya itu. Ini kan nilainya 2x plus 3a kalau x-nya kecil dari 1, sedangkan ini ax min 2 kalau x-nya besar sama 1. Jadi pas kecil 1 berbeda dengan besar sama 1 gitu. Nah, itu batasnya. Berarti batasnya di sini adalah 1 gitu ya. Nah, yang perlu dicek itu limit di batasnya itu. Yang perlu kita cek adalah limit di batasnya gitu ya. Yang pertama kita cek limit x menuju 1 dari kiri dari fungsi fx. Kalau dia kontinu kan syaratnya harus sama dengan limit x menuju 1 dari kanan fx harus sama dengan f1 gitu. Oke, kalau saya mau menghitung limit ini dari kiri, yang saya pakai fungsi yang di atas atau yang di bawah? Di atas. Di atas, karena x-nya kecil dari 1 kan? Ya, karena x-nya kecil dari 1, saya pakai yang atas 2x plus 3a. Nah, di sini 2 plus 3a jadinya gitu ya. Kalau dari kanan, yang di bawah ya. Iya, Pak. Oke. Jadinya adalah a min, sorry harus ditulis fungsinya. Ax min 2, jadi di sini sama dengan, maaf sama dengan a min 2 gitu. Nah, karena dia kontinu, kita lihat f1-nya berapa, sorry. F1-nya F1-nya pakai yang di bawah dong karena ada tanda sama dengannya ini di sini. Nah, F1-nya sama dengan a min 2 gitu. Nah, sekarang syarat dia punya limit itu berarti limit x menuju 1 dari kiri fx harus sama dengan limit x menuju 1 dari kanan fx gitu. Nah, di sini limit x menuju 1 dari kirinya berapa itu? Limit x menuju 1 dari kiri 2 plus 2a. 2 plus 2a sama dengan limit x menuju dari 1 dari kanannya adalah a min 2 gitu ya. Nah, ini kalau kita selesaikan, 2 plus 3a ya. 2 plus 3a. Sedangkan yang dari kirinya, dari kanannya itu adalah a min 2. Benar nggak sih? A min 2, 2 plus 3a. Nah, coba kita selesaikan ini. Ini jadinya adalah pindah ke kanan yang ininya jadi 2a sama dengan min 4. Berarti di sini a sama dengan min 2 gitu. Jadi kita peroleh a-nya min 2 supaya dia kontinu di semua titik. Jadi prosesnya itu ya seperti ini. Ada pertanyaan nggak ini? Sudah jelas, Pak.
Oke. Sekarang kalian boleh nyoba deh soal ujian supaya apa? Supaya ujian tahun berapa ya? Ujian tahun tapi coba tebak aja ya, A-nya berapa. Kalau nggak salah di sini fungsi fx-nya sama dengan AX kalau X-nya besar sama 1. Kemudian di sini kalau nggak salah itu 2 plus. Diminta berapa A-nya kalau dia continue di mana-mana gitu. Bisa nggak nebaknya berapa itu? Ini soal ujian tahun berapa ya? Yang jelas ada soal ujian yang bentuknya seperti ini, yang sesederhana ini, isian singkatnya gitu. Jadi biasanya di TB itu kalau ujiannya isian singkatnya 7, esainya 3 gitu. 3 beranak bisa anaknya sampai 10 gitu di ITB. Oke, bisa nggak ditebak A-nya berapa? Jangan ditulis rapi dulu, tebak-tebak aja dulu. Kira-kira berapa sih A-nya itu? Gitu. Ya ini kan dari kanannya nanti kan berapa dari kanannya limitnya? Pakai yang di atas ya, AX. A gitu, supaya dia continue gitu ya. Limit dari kirinya 2A plus 5 gitu. Ya ini udah selesai langsung nih. Min A sama dengan 5, berarti A-nya sama dengan min 5. Ini kalau soalnya apa? Soalnya isian singkat boleh diginiin ya. Kalau soalnya isian singkat boleh diginiin, tapi kalau soalnya apa? Esai itu harus ditulis seperti ini gitu. Yang ini tadi pun bisa diselesaikan dengan cepat kalau kita cuma isian singkat gitu ya. Ini dapatnya 2 plus 3A nanti harus sama dengan A-2, langsung aja gitu. Tapi kalau esai ya nggak boleh ditulis ini, harus langsung dijabarkan seperti itu. Nah sekarang yang nomor 19 itu titik saya ralat soalnya di sini kecil dari 0 gitu ya. Ini kecil sama. Batasnya itu ada 2, nggak 1 aja. Batasnya itu 0 dan 2. Gitu. Kira-kira bisa nggak untuk soal ini nomor 19? Yang seperti ini juga ada keluar loh pas ujian. Udah kebayang caranya gimana? -19 gitu. GT ya. Apa perlu dibahas nomor 19? Maaf. Nggak dibahas nanti. Kenapa? Dibahas nanti. Dibahas? Iya. Oke, GT sama dengan, ini soalnya saya ralat karena salah soal ya. C kurang cos T kalau T-nya kecil dari 0. AT kuadrat kurang T plus 2B kalau 0 kecil sama T kecil sama 2. T plus A plus B plus C kalau T-nya besar dari 2. Gitu. Ini ada kurang T-nya ya, maaf. Ini kurang T-nya. C kurang cos T bagi T gitu. Nah, sekarang kalau kita bekerja satu-satu dulu, di 0 dulu. Kita kerjakan untuk X sama dengan, T sama dengan 0 gitu ya. Nah, karena T sama dengan 0 itu merupakan batas. Nah, sekarang, ini kok dekat sekali jaraknya. Kuadrat T gitu. Nah, sekarang coba ini hitung limit
T menuju 0 dari kiri. Kiri berarti pakai yang di atas ini ya, C kurang cos T per T. Nah, kalau kita cek limit yang kalau dia kontinu kan syaratnya limitnya harus ada. Jadi kita harus lihat kapan ini nih bisa ada gitu, kapan dia ada gitu, harus dicek. Untuk C berapa dia ada gitu, limit ini. Gitu. Nah, ketika disubstitusikan dengan 0, hasilnya berapa? C-1 kan? C-1. Tapi yang di bawahnya ketika kita substitusikan dengan 0 gitu, ya 0 gitu. Nah, mungkin nggak suatu limit itu ada kalau di penyebutnya itu 0, sedangkan yang di atasnya nggak 0 gitu. Mungkin nggak ada nilainya? Nggak ada gitu. Kalau di pembilangnya itu tidak 0, di penyebutnya 0, itu nilai limitnya pasti nggak ada gitu ya. Jadi jawabnya gini, jadi agar ini ada gitu ya. Agarnya di sini saya tulis. Ini agar gitu ya, limit x t menuju 0 min C kurang cos T ada gitu ya, maka haruslah C min cos 0 1 sama dengan 0 gitu. Berarti di sini C-nya sama dengan 1. Nah, di sini kita udah ketemu C-nya dulu 1 gitu. Nah, setelah ketemu C kita perlu hitung tuh nilai limitnya berapa gitu. Limit T menuju 0 min dari 1 kurang cos T bagi T. Nah, ini gimana cara ngitung limit seperti ini yang ada trigono ini? Kalau kita substitusikan 0 kan jadi 0 per 0 gitu ya. 1 kurang cos 0 nilainya 1, 1 kurang 1 dibagi 0 gitu. Nah, nanti dapat hasilnya adalah 0 per 0. Nah, gimana cara ngitung limit trigono seperti ini? Itu harus ingat dulu gitu. Nah, gimana nih? Coba, berapa ini? Limit T menuju 0 dari 1 kurang cos T per T. Nah, ngitung limit seperti ini harus bisa ya. Ini ada caranya, ini dikali sekawannya gitu. 1 plus cos T bagi 1 plus cos T gitu ya. Nah, ketika kita kalikan sekawannya, ini dapat nanti limit T menuju 0 min 1 kurang cos kuadrat T bagi T kali 1 plus cos T gitu ya. Ini nanti dapat limit T menuju 0 min 1 kurang cos kuadrat T itu sama dengan sin kuadrat T bagi T kali 1 plus cos T. Nah, ini dipasang-pasangkan gitu, limit T menuju 0 dari sin T, ambil T-nya 1 bagi T dikali sin T bagi 1 plus cos T gitu ya.
Nah, ini baru kita bisa pisahkan limitnya. Limit T menuju 0 dari sin T per T kali limit T menuju 0 dari sin T per 1 plus cos T gitu. Nah, pakai sifat perkalian dari limit. Nah, ini dapatnya berapa? Limit sin T per T 1 dikali. Ini kalau kita substitusikan 0 ke sini, sorry, ini minnya ketinggalan ya. Kalau kita substitusikan 0 ke sini, jadinya yang di atas kan 0, sin 0, 0. Yang di bawah 1 plus cos T. 1 plus cos T itu kan 1 tambah cos 0, 2. Ini 1 kali 0 per 2 adalah 0. Gitu. Nah, berarti kita peroleh limit dari kirinya adalah 0. Gitu. Nah, sekarang coba limit dari kanannya. Limit T menuju 0 dari kanan kita buat fungsinya GT. Nah, kita mau hitung limit 0 dari kanan gitu. 0 dari kanan berarti di sini fungsinya adalah limit T menuju 0 dari kanan AT kuadrat kurang T plus 2B gitu. Nah, di sini kalau 0 dari kanan berarti nanti kita peroleh 2B gitu. Masukin 0-nya di sini 0, di sini 0 tambah 2B. Nah, sekarang limit kirinya harus sama dengan limit kanan. Limit T menuju 0 min dari GT itu harus sama dengan limit T menuju 0 plus dari GT. Nah, di sekarang yang 0 min tadi udah ada nilainya 0 gitu ya yang ini. Sedangkan yang yang dari kanan tadi adalah 2B. Berarti di sini 2B sama dengan 0. Oke, B sama dengan 0. Jadi B-nya udah kita ketemu itu 0. Nah, sekarang C udah ketemu, B udah ketemu, tinggal cari A. Nah, untuk mencari A, kalian bisa pakai batas 2-nya gitu. Batas di 2-nya. Batas di 2-nya nanti bisa dicari A-nya berapa gitu ya. Nah, sekarang karena kita udah punya nilai A dan B-nya, GT itu bisa disederhanakan bentuknya 1 kurang cos T per T gitu. Untuk T yang kecil dari 0, A-nya mau dicari, AT kuadrat kurang T, B-nya kan 0 gitu ya. Sekarang di sini T plus A-nya mau dicari, B-nya 0, B-nya 0, dan C-nya 1 tadi. Nah, ini kita mau mencari A-nya berapa? Ini untuk 0 kecil sama T kecil sama 2, ini untuk T besar dari 2. Nah, secara intuisi kita bisa substitusi ini aja sih, 4. Ya, masukin 2 yang di atas itu adalah 4A kurang 2 sama dengan, masukkan 2 yang di bawah itu adalah 2 plus A plus 1 gitu. Nanti kalau kita hitung di sini 4A kurang 2 itu sama dengan 3 plus A. Nah, kita masukkan 3A sama dengan 5, berarti A sama dengan 5/3. Ini secara cepatnya bisa kita dapat 5/3. Nah, tapi kalau di ujian gitu ya, itu nggak boleh gitu. Itu nggak boleh dilakukan gitu. Harus ditulis langkah-langkahnya gitu. Harus ditulis langkah-langkahnya. Nah, di sini kita pakai yang limit dari apa dulu? Limit T menuju 2 dari kiri. Nah, dari kiri ini pakai yang ini karena T-nya kecil sama 2 gitu. 2 dari kiri, 4 dari GT gitu ya, dari GT. Nah, ini sama dengan limit T menuju 2 dari kiri, AT kuadrat kurang T gitu. Nah, ketika kita masukkan T-nya nanti dapat 4A kurang 2 gitu. Kemudian limit T menuju 2 dari kanan, GT. Ini nanti limit T menuju 2 dari kanan, fungsi yang dipakai yang T besar dari 2 ini. T plus A plus 1. Kalau kita masukkan 3 plus A. Nah, nanti baru disamakan. Jadi, gitu ya, 4A min 2 itu sama dengan 3 plus A.
Nah, tinggal diselesaikan ini, jadinya nanti 3A sama dengan 5, gitu. Berarti A sama dengan 5/3. Jadi harus ditulis step-stepnya seperti itu. Gimana? Untuk ini lumayan panjang gitu. Umur 19. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Ah, belum. Belum Oke. ada. Gimana? Turunan? Dari sekian. Iya, udah. Oke. Turunan bagian mananya yang belum paham? Banyak aturan di sana. Turunan itu bisa saya list materinya apa? Turunan gitu. Pertama turunan di satu titik pakai definisi. Definisi turunan di satu titik gitu ya. Di satu titik. Dalam hal ini misalkan titiknya A gitu. Kalau yang ini udah paham belum? Penggunaan yang ini. Ada 2 ya definisi yang bisa kita pakai. Masih ingat? Yang pakai limit? Ya, ini yang pertama bisa ini limit X menuju A dari Fx min Fa bagi X min A. Yang kedua bisa ini limit H menuju A dari ini 0 dari Fh ini 0 dari Fa tambah H dikurangi Fa dibagi H seperti itu. Nah, ini definisi turunan di satu titik. Nah, contohnya gini, contoh kalau kita diminta menentukan turunan, misalkan Fx-nya sama dengan X pangkat 3 gitu di titik X sama dengan 2. Nah, bisa nggak pakai definisi ini? Masih ingat nggak? Kalau bisa kita skip gitu. Boleh dibahas aja, Pak. Oke, dibahas aja gitu ya. Pakai yang pertama gitu. Ya, kita masukkan aja berarti A-nya 2 ya, limit X menuju saya melakukan lupa. Ini harus ditulis sama dengan F aksen A, ini harus ditulis sama dengan F aksen A gitu. F aksen 2 gitu berarti sama dengan, kalau kita pakai definisi yang pertama otomatis jadinya nanti limit X menuju 2, X pangkat 3 kurang 2 pangkat 3 dibagi X min 2. Nah, ini hasilnya kalau kita substitusi 2 ke sini kan hasilnya 0/0 gitu. Makanya harus difaktorkan si X pangkat 3 kurang 2 pangkat 3 itu. Nah, ini kalau kita faktorkan hasilnya gimana nih? X kurang 2 kali X kuadrat plus 2X plus 4 gitu. Bagi X min 2. Nanti kita peroleh limit X menuju 2, ini bisa dicoret gitu. X kuadrat plus 2X plus 4. Nah, ini kalau kita hitung berapa ini? 12 ya. 12. Nah, kalau pakai aturan biasa, turunan dari Fx sama dengan X pangkat 3 itu adalah 3X kuadrat. Nah, nanti tinggal dimasukin aja apa X-nya sama dengan 2, nanti dapat 3 kali 2 kuadrat sama dengan 12 juga sama. Itu pakai definisi yang pertama. Kalau yang kedua, hasilnya harusnya sama aja gitu. F aksen 2 itu sama dengan limit H menuju 0 Fa plus H kurang Fa bagi H. Nah, ini limit H menuju 0 A plus H pangkat 3 kurang H pangkat 3 bagi H gitu.
Nah, A tambah H pangkat 3 itu kalau kita pangkatkan kan pakai binomial Newton 11, 121, 13, 31 gitu ya. Jadinya adalah A pangkat 3 tambah 3A kuadrat H tambah, saya geser aja dikit karena tulisan terlalu besar. Salah. 3A kuadrat H, 3AH kuadrat kurang A pangkat 3 dibagi H. Ini habis nih A pangkat 3-nya sama dengan limit H menuju 0, 3A kuadrat H tambah 3. Oh sorry, A-nya belum saya ganti 2 ya, tapi nggak apa-apa, nanti di endingnya aja ya kita ganti 2-nya gitu. Harusnya ini langsung saya ganti 2. Maaf. Salah, ini langsung saya ganti 2, ini langsung saya ganti 2 gitu ya. 2 di sini 2 pangkat 3, 2 plus H pangkat 3. Di sini A pangkat 3-nya jadi 8 karena A-nya 2, di sini jadi 3A kuadrat, 3 kali 2 kuadrat itu 12. Di sini 12 nanti 3AH kuadrat jadinya adalah 6 gitu. Nah, di sini nanti jadinya 8 gitu ya. Nah, jadi nanti diperoleh di sini 12H. Di sini nanti dapat 6 gitu ya. Nah, ini nanti kita peroleh limit H menuju 0 dari 12 tambah 6H gitu. Ini nanti ya ini kan 12 tambah 6H jadi 12 seperti itu. Jadi pakai yang I ataupun yang kedua itu hasilnya tetap sama gitu. Seperti itu. Nah, itu pakai definisi turunan di satu titik. Nah, itu contohnya gitu ya. Tapi kalau tidak ada diberi titiknya gitu ya. Definisi turunan kalau nggak ada diberi titiknya gitu. Contohnya gini, tentukan turunan dari fx gitu. Turunan dari fx. Nah, langsung aja f aksen x itu sama dengan ini limit, dia nggak bisa pakai yang pertama tapi limit x, kok x, limit h menuju 0 dari fx plus h kurang fx dibagi h. Nah, itu nggak bisa dipakai yang bentuk ininya nggak ada gitu ya. Kita langsung pakai yang bentuk yang mirip bentuk kedua ini, yang kedua ini gitu. Nah, contohnya kalau kita diminta tentukan turunan dari fx sama dengan apa ya soalnya, seper x misalnya gitu. Nah, ini nggak dikasih titik gitu. Kita disuruh menentukan turunan dari fx sama dengan 1/x gitu. Nah, kita pakai definisi nuruninnya. Menggunakan definisi. Kalau disuruh tanpa definisi ya bisa pakai sifat-sifat turunan yang sudah dipelajari itu gitu. Tapi kalau menggunakan definisi ya harus pakai ini. F aksen x itu sama dengan limit h menuju 0 dari fx plus h kurang fx per h. Nah, ini sama dengan limit h menuju 0, fx plus h-nya jadi berapa nih? 1/x plus h dikurang 1/x dibagi h gitu. Nah, jadi limit h menuju 0. Nah, ini kalau kita selesaikan harus disamakan penyebutnya dulu. X min x plus h
dibagi X kali X plus H dibagi H gitu. Nah, nanti diperoleh limit H menuju 0, X kurang X plus H itu nilainya adalah min H dibagi X kali X plus H per H gitu. Nah, ini kalau kita sederhanakan lagi, HX X plus H gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung limit H menuju 0 gitu ya. H ini bisa habis gitu, jadinya min 1 per. Nah, ketika H-nya menuju 0 nanti diperoleh di sini min 1 per X kuadrat. Seperti itu. Kira-kira bisa nggak membedakan antara menggunakan turunan di suatu titik dengan turunan menggunakan definisi? Bedanya itu sih, yang di satu titik kita bisa pakai 2 definisi ini, yang ini, yang di apa, yang di turunan secara keseluruhan gini gitu. Ini. Kalau nanti pas ujian, boleh langsung pakai turunan yang diturunin gitu atau harus pakai limit gini ya, Kak? Setahu saya di ujian nggak pernah menanyakan turunan pakai definisi gitu ya, nggak pernah. Jadi biasanya pakai sifat-sifat yang sudah dipelajari, kayak aturan rantai, aturan perkalian, aturan pembagian. Nah, itu yang keluar gitu. Kemudian turunan trigono itu harus tahu semuanya, turunan sin X, cos X, apalagi tangen X, ya maksudnya sifat-sifat yang udah dipelajari itu harus ingat gitu ya. Yang ketiga nanti ada turunan aljabar kan, turunan aljabar. Nah, turunan aljabar itu yang fungsinya bentuknya ini fx sama dengan ax pangkat n, dengan n-nya apapun bilangan real gitu ya. Nah, ini mungkin udah belajar di SMA, turunannya nanti kita peroleh f aksen x sama dengan n ax pangkat n-1. Nah, sifat ini harus tahu. Nah, karena di ujian sifat-sifat yang seperti ini nanti yang dipelajari, dia tidak akan nanya carilah turunan pakai definisi, itu jarak sepengetahuan saya belum pernah keluar soal seperti itu. Oke, ini turunan aljabar yang bentuknya seperti ini harus bisa ya. Kalau nomor sifat yang ketiga ini tahu kan? Tahu nggak? Ini yang di SMA harusnya tahu. Yang kedua, turunan fungsi konstan itu apa? 0 gitu ya. Kalau ditanya orang turunan dari fx sama dengan 5. Turunan fx sama dengan 5, 0 gitu ya. Kemudian ya turunan dari fx sama dengan 1000 juga 0 gitu. Nah, itu harus tahu yang dua ini gitu. Nah, turunan dari fungsi aljabar. Selanjutnya turunan dari trigonometri. Turunan fungsi trigonometri. Trigonometri ya, trigonometri. Nah, kalau diketahui fx sama dengan sin, nah ini kita harus tahu turunannya adalah cos gitu ya. Fx sama dengan cos, nah ini turunannya adalah min sin gitu. Fx sama dengan apa lagi? Tangen, turunannya adalah secant kuadrat x gitu. Apalagi fx sama dengan apalagi kosekan x itu turunannya adalah min kosekan kotangen x gitu. Fx sama dengan secant x, ini turunannya adalah, nah ini harus, boleh dikatakan harus hafal gitu, supaya nggak mikir-mikir lagi gitu, tangen x gitu. Kemudian fx sama dengan
kotangen X itu nanti dapat F aksen X sama dengan min kosekan kuadrat X gitu. Nah, seperti itu. Oke, itu turunan fungsi trigonometri. Nah, yang nomor 3 dan 4 itu harus ibaratnya harus tahu ya, harus hafal gitu nanti. Nah, setelah turunan trigonometri nanti ada fungsi yang bentuknya perkalian. Nah, ini ingat nggak turunannya apa? Kalau bentuknya perkalian UV itu turunannya jadi apa? Itu yang U aksen kali V. Ya. V aksen kali U gitu ya. Iya. Nah, yang sifat-sifat seperti ini yang keluar nanti gitu. Nggak ada pakai definisi itu jarang gitu ya. Nah, ini bisa pembagian apa? U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Oke. Nah, ini. Ada lagi nggak? Nggak ada ya, cuma ini. Ini adalah, oh ya penjumlahannya jangan lupa. U tambah V ya berlaku U aksen tambah V aksen gitu ya langsung. Kalau pengurangan juga gitu. F aksen X, U aksen kurang V aksen. Yang nggak berbeda itu pas di perkalian dan pembagiannya gitu. Itu berbeda. Gitu ya. Nah, yang keenam ini aturan perkalian ya. 5 aturan turunan. Aturan turunan ada penjumlahan dulu harusnya, kemudian pengurangan, perkalian, dan pembagian gitu. Yang keenam yang harus kalian ingat itu adalah turunan fungsi komposisi gitu. Atau ini bisa diingat dengan aturan rantai ya. Nah, kalau kalian nurunin ini F bundaran G dengan syarat dia F-nya terturunkan dan G-nya terturunkan ya. F bundaran G kalau saya mau mencari turunannya jadi apa ini? Sorry, nulisnya bukan gitu. F bundaran G X. Masih ingat nggak turunannya jadi apa? Berarti turunan gini ya, maaf. Ada aksennya gitu. F aksen GX kali G aksen X. Ya gitu. F aksen GX kali G aksen X. Aksen GX kali G aksen X gitu. Kalau sebaliknya juga seperti itu ya. Berarti saya anggap aman ya yang ini. Oh, contoh dulu deh contohnya. Kalau kita diminta untuk nurunin, misalkan Hx-nya sama dengan sin pangkat 3 dari 3x kuadrat plus 6. Nah, turunannya jadi apa ini? Ini 3 pakai sin kuadrat. apa? 3 Sin sin kuadrat 3x kuadrat plus 6 ya kali cos kuadrat. Cos aja. cos 3x Tiga. kali 6x. Berarti udah paham ya yang ini. 18x sin kuadrat 3x kuadrat tambah 6 kali cos 3x kuadrat plus 6. Oke. Kalau mau ditanyakan silakan ya. Aman di sini berarti selanjutnya ada turunan apa lagi? Turunan fungsi implisit gitu.
turunan fungsi implisit. Gitu. Nah, turunan fungsi implisit, apa itu fungsi implisit? Fungsi yang bentuknya bukan seperti ini, Y sama dengan fx. Kalau Y sama dengan 3x kuadrat plus 6x plus 5, nah ini adalah fungsi yang bentuknya adalah eksplisit gitu ya, eksplisit. Nah, kalau implisit apa? Kalau implisit itu yang bentuknya yang nggak dinyatakan dalam Y dan fx-nya gitu. Bentuknya bukan seperti itu. Contohnya ini Y kuadrat plus 3xy plus 6x sama dengan 5. Nah, ini adalah bentuk implisit. Implisit. Nah, masih ingat nggak cara menurunkan fungsi yang seperti ini gimana? Udah masuk kan ini implisit? Di kelasnya apakah udah masuk turunan implisit? Sudah. Nah, gimana cara menurunkan? Kanan kiri diturunin semua. Ya, diturunin kanan kiri satu-satu gitu. Sekarang turunan Y kuadrat itu jadi apa? 2Y dy per 2Y. dx. Kalau saya tulis Y aksen aja boleh kan? Oh, boleh. Oke. Nah, ini turunan yang di turunan yang ini, gitu. Turunan yang di tengah itu apa? Turunan 3xy. Tiga y plus 3xy aksen. Oke. Pakai UV ya ini. Ini misalkan U, ini misalkan V gitu ya. Nanti dapat 3Y plus 3xy aksen. Nah, yang di ini aman 6 sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang ya kita kumpulkan aja yang ada Y aksennya. 2Y plus 3x kali Y aksen, sorry. 2Y plus 3x kali Y aksen, yang ini tambah 3Y tambah 6 sama dengan 0. Berarti nanti 2Y plus 3x kali Y aksen sama dengan min 3Y min 6. Y aksen sama dengan 6 per 2Y plus 3x, seperti itu. Nah, ini turunan fungsi implisit. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan suatu topik gitu. Ini banyak lagi ya materinya. Ada apa? Laju berkaitan sama diferensial dan hampiran linear. Harusnya udah sampai di sana gitu. Ada 3 lagi yang harus kalian ketahui, yaitu apa? Laju berkaitan, laju berkaitan, laju berkaitan. Apalagi diferensial. Selanjutnya adalah hampiran linear gitu. Ada yang mau didiskusikan lain nggak selain yang udah saya jelaskan di sini? Berapa ini? 6, 6, 6, apa 6? 6 ini. Ini 7 ya, sampai 7. 8, 9, 10. Berarti bab tua itu ada 10 subbab yang harus kalian pahami gitu. Nanti UTS-nya tuh sampai hampiran linear aja apa lebih? UTS sampai itu anti turunan gitu. Hampir masuk integral gitu. Setelah ini kan aplikasi turunan. Aplikasi turunan salah satunya nanti ada apa?
materi anti turunan gitu. Anti turunan itu maksudnya integral tak tentu gitu nanti ya. Nah, sampai di sana materinya. Ada satu bab lagi yang harus dipelajari gitu. Aplikasi turunan di bab 3 ya. Itu untuk UTS. Ya nanti kalau mau UTS harusnya bahas-bahas soal UTS aja kita lagi gitu. Jangan berfokus pada materinya. Kalian kan harus bisa harus tahu cara menyelesaikan soal UTS-nya, itu kan yang penting gitu. Kalau ini dijelasin semuanya terlalu banyak gitu. Nah, karena waktunya udah habis, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini gitu. Nggak ada lagi pertanyaan? Enggak. Oke, saya cukupkan sampai di sini aja ya. Ini mau saya share nanti tulisan ini. Boleh. Ya. Ini saya izin screenshot namanya untuk bukti. Kalau online harus di screenshot. Nah, saya cukupkan sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya kirim ke grup aja gitu. Oke? Oke. Iya. Makasih ya. Makasih juga, Pak. Ya, sama-sama.